rahimahullah berkaitan dengan Rasulullah, kaitannya dengan kitab Sulamut Taufiq adalah dengan makna syahadat, makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini ada kaitannya. Kenapa? Karena tadi Rasulullah tidak pernah ke Cilengsi, tapi risalahnya sampai ke Cilengsi, ya. Rasulullah tidak pernah ke Indonesia, tapi risalahnya sampai kepada kita. Maka ketika diri kita memaknai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa kita harus meyakini apa yang dibawakan Rasulullah, siapa itu Rasulullah, wa tusaddiqu, bahwa diri kita harus membenarkan apa yang memang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengimani anna sayyidana, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyina, bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabi kita semua, Muhammad bin Abdullah, Muhammad putra Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf al-Quraisy, bahwa ini adalah keturunan silsilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy. Sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Rasuluh, Abdullah. Di sini ada kalimat Abdullah. Abdullah itu apa, Bu? Hamba Allah. Apa sih yang dimaksud dengan hamba Allah? Kira-kira kalau hamba Allah itu biasanya yang sodakohnya 1.000, 200.000, itu biasanya hamba Allah, bukan, Bu? Hamba Allah, Bu. Apa sih makna hamba Allah? Ibu lihat, kita ada hamba sahaya. Apa sih hamba sahaya? Hamba sahaya itu adalah orang yang senantiasa mengabdikan dirinya kepada manusia. Manusia, salah, sianya terlalu dipisah, ya. Ya. Hamba sahaya adalah orang yang menghambakan dirinya, seluruh raganya, seluruh waktunya, seluruh jiwanya untuk manusia, maka itu adalah disebut hamba sahaya. Bagaimana kaitannya dengan hamba Allah? Hamba Allah berarti, ke situ kita lihat kalimat hamba berarti penghambaan seseorang kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta. Maka di situ, ketika di sini kita harus akui bahwa Abdullah, Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena seluruh jiwanya, seluruh waktunya, seluruh raganya itu hanya untuk Allah. Maka jangan disalah artikan. Kita mah hamba Allah yang sodakohnya sedikit, biasanya ditutupi namanya dengan hamba Allah. Kalau banyak disebut namanya dan gelarnya, bahkan alamat rumahnya disebutin. Ada yang suka begitu? Gak apa-apa, bagus itu juga, alhamdulillah. Tapi alangkah lebih baiknya, punten, jangan sampai diri kita ya menyalahartikan. Kenapa? Karena hamba Allah, Allah langsung menyebutnya dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Di situ jelas bahwa Allah menyebut Rasulullah SAW itu bi'abdihi, hambaku. Siapa, Bu? Hambaku. Jadi hambaku itu siapa? Hambanya Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan sampai menyalahartikan hamba Allah itu, punten ya, punten sekali, bukan apa yang namanya. Kita jangan sampai menyalahartikan, tidak secara tidak langsung bahwa kita di situ menghambakan hamba Allah. Takutnya termasuk orang yang menghinakan nama hamba Allah. Kalau kita mau sedekah, kita boleh, Bu, disebutkan. Kalau malu nyebut namanya Fulan bin Fulan, cukup itu aja, jangan hamba Allah. Punten, saya miris terkadang, kenapa? Hamba Allah adalah orang yang senantiasa menghambakan. Berarti siapa? Derajatnya adalah derajat. Khawatir ketika diri kita hamba Allah
di situ dinamakan karena menutup malunya diri kita, malunya mungkin karena sodakohnya sedikit, karena amalia sedikit, barulah kita masuk sebut hamba Allah. Jangan sekarang mah ya, kita rubah Bu. Jadi siapa Bu? Fulan saja. Kalau nggak mau sebut Fulan, dah. Fulan itu siapa? Yang tidak ada namanya. Ya, kalau bahasa Inggris nama no name lah ya, seperti itu. Oke? Sekarang mah jangan kita dirubah, jangan sampai hamba Allah. Masya Allah Bu, hamba Allah itu justru Rasulullah tadi lihat sodakohnya sampai habis, hartanya itu hamba Allah, sholatnya kakinya sampai bengkak, ya di situ hartanya sampai habis, ya raganya semuanya untuk ibadah kepada Allah, itulah hamba Allah. Maka diri kita jangan sampai merendahkan derajat hamba Allah, yaitu adalah derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita sedang berusaha menjadi hamba Allah, kita safari dakwah dari masjid ke masjid, taklim, sholat bersama, ini adalah ikhtiar kita untuk berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila jami'il khaliqi, ya kita lanjut lagi. Wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, selain hamba Allah adalah Rasul atau utusan Allah. Ila jami'il khalqi, untuk seluruh makhluk, untuk seluruh makhluk. Ibu, makhluk kita ada berapa? Makhluk Allah ciptaan Allah ada berapa? Satu, manusia. Yang kedua, hayawan. Yang ketiga, tumbuhan. Yang keempat, oh bingung Bu, banyak Bu. Nggak apa-apa, biar ibu nggak bengong aja gitu, saya biar bantu gitu. Satu, manusia. Dua, hayawan. Tiga, tumbuhan. Empat, ada binatang, jin. Yang kelima adalah malaikat, ya. Yang kelima, saya ulang, satu, manusia. Dua, jin, biar berdekatan ya manusia dengan jin. Nah, kan biasa senangnya dekatan ya. Baru hayawan, terus tumbuhan, baru malaikat. Ketika Rasulullah ini dikatakan ila jami'il khalqi, Rasul diutus ke seluruh makhluk, berarti untuk 5 makhluk ini, minimal untuk 5 makhluk ini. Ada diutus kepada manusia dan jin, itu adalah Rasul akan menyampaikan risalahnya. Rasul akan menjadikan diri kita itu bagaimana menjadi makhluk yang memang mulia di hadapan Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di situ Allah memerintahkan jin dan manusia untuk beribadah. Berarti ada apa? Ada contoh dari Rasulullah, ada hadis yang sampai kepada kita terkait dengan ibadah, ada dalam dalilnya dalam Al-Quran dan seterusnya. Kalau yang tiga ini, ya, yang tiga ada hayawan, ada tumbuhan, dan ada malaikat. Kira-kira Rasul diutus untuk apa Bu? Untuk apa? Hah? Kok bingung? Kan di sini ila jamil khalqi, untuk apa? Memuliakannya. Nah, boleh. Ini kayaknya sudah dapat bocoran ini kalau ini sudah bisa jawab. Ini adalah untuk memuliakannya, ya. Yang tiga ini adalah untuk memuliakan malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak diperintah untuk beribadah. Rasul nggak bakal dakwah kepada malaikat. Yang kedua, Rasul nggak bakal dakwah kepada binatang. Rasul nggak dakwah kepada tumbuhan. Tetapi di situ adalah untuk memuliakan dan dijadikan pelajaran, seperti halnya tadi, ya. Tadi Rasul bagaimana cara kambing, cara kambing memahami kambing, ya kan, seperti itu adalah untuk memuliakannya, untuk pembelajarannya. Maka insya Allah diri kita di sini menjadikan Rasulullah adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk, ya. Maka di sini dan juga Rasulullah membawakan risalahnya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama terkait dengan siksa kubur, yang kedua adalah fi jamil akhbarihi famin dzalika adzabil qabri. Rasul itu menjelaskan tentang membawa kabar tentang
siksa kubur, wa na'imuhu, dan tentang nikmat kubur, wa su'alul malakaini, tentang bagaimana pertanyaan dua malaikat, munkarin wa nakir, munkar dan nakir, wal ba'su, dan Rasulullah menjelaskan tentang hari ba'as, wal hasyr, tentang hari hasyr, yaitu tentang dikumpulkannya manusia, wal qiyamatu, tentang kiamat, wal hisab, Rasul membawakan cerita tentang hisab, was sawab, tentang pahala, wal adabu, tentang siksa, wal mizan, dan pertimbangan. Ya, maka banyak yang dibawakan Rasulullah SAW. Semuanya itu adalah untuk kita imani, untuk kita amalkan, dan untuk kita persiapkan, ya, agar diri kita ya, mudah-mudahan tadi bisa menjadi orang yang tajrid. Tajrid itu apa, Bu? Cukup tadi apa? Cukup beribadah saja, tidak ada kasabnya, tidak ada ikhtiarnya, diam aja, ya, dikir aja, sudah datang rezekinya. Mau makan baru dalam hati ingin makan, sudah ada, sudah Allah siapkan. Ya, kita mah belum sampai ke situ, nggak apa-apa, kita mah jadi orang yang masih kasab, harus ikhtiar. Tapi ikhtiarnya kita, ya, ikhtiarnya kita jangan dijadikan bahwa ikhtiar itulah yang menghasilkan. Kaitannya dengan al-hikam, hikmah yang pertama, ya. Jadi keterkaitan antara hikmah yang pertama dengan hikmah yang kedua. Yakinkan bahwa diri kita harus ikhtiar, karena kemarin sudah kita punya jargon lah, ya. Apa, Bu? Rezeki itu sudah Allah takar dan tidak pernah tapi kita wajib ikhtiar. Ada wajib ikhtiarnya, jadi kita wajib kasab, ya, seperti itu.